siapa yang mimpin? Ya. Iya kan? Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dodan, pada sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ada semangat ya? Ya. 1, 2, 3. Terus semangat. Semangat. Ya, makasih ya. Sangat menarik sekali. Nabi Sulaiman itu keistimewaannya banyak ya. Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud ya. Terus Nabi Sulaiman istimewanya dia bisa bicara dengan binatang. Terus sholat diambil rohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman itu meninggal dengan sholat masih berdiri pegang kaki sehingga jatuh. Terus setelah itu orang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal. Di situ ada gambar ya. Kira-kira gambar apa yang pertama itu? Ada wanita, ada itu gambar apa? Gambar permaisuri ya, kerajaan macam. Ini gambar yang kedua, gambar tentang apa? Hah? Itu ada raja dengan permaisurinya ya. Ketiga itu gambar apa? Ya silakan diamati ya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang agung karena beliau memiliki banyak mukjizat. Sebutkan mukjizat Nabi Sulaiman. Ulangi sekali lagi Mbak. Ayo yang lain, saya yang mau tanya lagi. Kalau yang ngomong Nabi Sulaiman ingin menjadi orang yang bekerja sehingga dia memohon kepada Allah pekerjaan. Oh, Nabi Sulaiman ya. Ulang sekali lagi coba. Dekatkan mic-nya nanti biar masuk. Nabi Sulaiman ingin menjadi orang yang bekerja sehingga dia memohon kepada Allah pekerjaan. Ya. Apa pekerjaan yang diajarkan Nabi Sulaiman? Ya, apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Sulaiman, pekerjaan apa yang diajarkan. Terus selanjutnya siapa ya? Kamu ya? Nabi Sulaiman adalah nabi yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah meninggalnya Nabi Sulaiman. Oh, bagus ya. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama, tadi kamu tanya tentang apa? Bukan Mujizat Nabi Sulaiman. Kamu tentang pekerjaan. Yang ketiga tentang apa? Oh, kisah meninggalnya Nabi Sulaiman. Dan sekarang dibaca halaman 55. Mas siapa itu Khairul ya kamu ya? Ayo dibaca Mas. Mas Rino geser sana Mas. Raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya iman Allah. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah nyata. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi pemimpinnya. Di antara karunia, dia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan.
tetapi justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar seakan tidak terbatas. Hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah satu, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau mau memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jasan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jasran berkata, "Mohon maaf wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman. Dari sinilah salam dari Misdai." Bacanya yang tegap. Dan pasukannya yang juga terdiri dari sisi jajaran Fir'aun mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun, sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersusun jantungnya. Saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman memang telah meninggal. Subhanallah, semoga kita bisa mengalami yang amin. Jaya. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Ibrahim, sedang dan kebijaksanaan di bidang hukum. Jika seseorang tidak kuat mendapat penghasilan dari majikan, maka mereka akan penghasilan. Nanti kalau capek gantian dengan Ferdinand ya. Sesudah Maskernya dibuka nanti ya, Mas. Nabi Sulaiman berangkat sebagai penggantinya. Keistimewaan Nabi Sulaiman ialah bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin dan setan, menggerakkan angin menjadi kendaraan dari kaki cepat. Perjalanannya dari sambil hingga sore hari sama anak perjalanan kita dipulang sebagai orang dewasa. Nabi Sulaiman pada suatu hari Nabi Sulaiman mengatakan menjadi di arahnya. Dari golongan jin telah binatang dan manusia kebiasaan sama berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua kelihatan kepada belum nama itu. Mengapa belum sedang pada Nabi Sulaiman? Sungguh jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas kebiasaan bertanya ini, berbagai hukuman bersama saya akan membuat menjadikan kabar, tapi dengan membawa kabar yang amat penting. Dari di negeri Sabah itu seorang rakyat nama Idris. Dia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas dan rakyatnya hidup dengan makmur. Namun sayang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari. Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu, kata Nabi Sulaiman. Dah ganti sebelahnya.
Baca yang keras ya mas. Tetapi aku akan memiliki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk tertutup sedikit. Yang belakang jangan tidur. Terima Kesuntik. kau celah-celah jendela. Dan dengarlah apa yang akan dilakukan Ratu Bilqis. Bilqis. Dan duta gunung Buri. Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk musyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang merusak keindahan dan merusak Kalau sampai bisa dalam ganti. musyawarah itu Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada yang mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka setengah kerajaan satu tidak ada apa-apanya. Bila dibandingi dengan Ratunya Ratu Saba telah diiringi ribuan prajurit. Ratu Bilqis menguasai negeri Saba datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Saba dari kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Saba. Sebelum Ratu Bilqis datang, tahtanya sudah datang Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah ini tahta kerajaanmu?" "Ya, seperti kenyaanku," kata Ratu Bilqis seraya Alisa sehingga sana tempat kerajaannya. Karena ia yakin bahwa tata itu memang miliknya sendiri, walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Ini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul yang betul membawa surat darimu. Dan itu kami terima yang menghalang-halangi kami menyatakan keimbangan kami adalah kami hidup di tengah kaum yang sudah dalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu. Nabi Sulaiman tersenyum lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang bawahnya dari air. Ratu Bilqis mengira diajak masuk ke aliran sungai, maka ia meningkapkan kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberikan Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memahami bahasa binatang dan bisa bicara dengan burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan nabi yang sangat kaya raya ini. Nabi Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya di antara karunia. Misalnya adalah 1. Mengetahui bahasa semua binatang. 2. Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. 3. Mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja di perintahnya. 4. Dia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Tetapi justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan bisa seakan tidak terbatas, dalam hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah yang semut. Luar biasa. Meninggal 1 tahun. Pekerjaan Nabi Sulaiman itu apa? Menyapu bersih dengan emas. Seandainya kalian diberi karunia berupa kekuasaan seperti Sulaiman di masa sekarang, apa yang harus dilakukan? Wah, kamu mau ngapain kayak Amerika? Duitnya apa? Pasukannya apa?
Kalian mau apa kira-kira? Yang digunakan untuk kedamaian dunia yang rahmatan lil alamin. Ini dari kisah Nabi Sulaiman dapat disimpulkan bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah dengan segala karunia-Nya berupa kekuasaan seperti Sulaiman di masa sekarang. Nabi Sulaiman itu apa? Nabi yang tidak memiliki keistimewaan. Sejak kecil dia terkenal cerdas ya, bisa menyelesaikan sengketa ya antara pemilik domba dengan yang tukang kebun. Itu kan ada ceritanya. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Ada? Tidak ada? Ya, terima kasih. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.